Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rahayu dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas S1 dengan nomor NIM 0401052310. Di sini saya akan menjelaskan di video ini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK terhadap hak asasi manusia, dan juga beberapa isu kontemporer guna menyelesaikan tugas UAS Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Abu Amr Bustomi MSI. Berikut video penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam hak asasi manusia. Sebelum kita menjelaskan dampak, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi dan komunikasi atau bisa kita singkat dengan TIK. Baik, teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu bidang yang melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan komunikasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Ini mencakup berbagai teknologi seperti komputer, internet, handphone, juga perangkat mobil, dan aplikasi yang memungkinkan pertukaran komunikasi dan informasi antar individu secara organisasi dengan lebih cepat dan efisien. TIK juga telah membawa dampak besar pada berbagai aspek, yaitu ada kehidupan, termasuk cara kita belajar, memudahkan cara kita untuk berkomunikasi dengan cepat, dan juga belajar, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Jadi kita lebih mudah untuk mengakses informasi meskipun dari jarak jauh, bahkan untuk berkomunikasi. Di situ dari penjelasan teknologi informasi dan komunikasi saya harap bisa dipahami. Yang kedua ada hak asasi manusia atau bisa disingkat dengan HAM. Itu adalah hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia, tanpa memandang ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, ataupun faktor lainnya. Hal ini dianggap universal dan tak dapat dicabut. Hak asasi manusia mencakup hal seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya, serta hak-hak kolektif. Baik, prinsip-prinsip HAM juga bertujuan untuk melindungi martabat dan kebebasan hidup meskipun jadi mohon maaf ya. Prinsip-prinsip HAM bertujuan melindungi martabat dan kebebasan individu ya. Jadi memastikan keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap penindasan atau diskriminasi. HAM dinyatakan dalam berbagai dokumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa disebut dengan DUHAM yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Baik, itu penjelasan dari apa itu teknologi informasi dan komunikasi, apa itu hak asasi manusia. Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada dampak. Baik, untuk dampak teknologi informasi dan komunikasi TIK terhadap hak asasi manusia. Jadi teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan manfaat besar dalam memperluas akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait hak asasi manusia. Ada peningkatan pemantauan digital, potensi pelanggaran privasi, dan manipulasi informasi. Adalah beberapa dampak yang perlu diatasi. Dan untuk peran-peran nilai Pancasila, ada Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini bisa memastikan teknologi digunakan sesuai etika dan moral. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi teknologi. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia, yaitu mendorong inklusivitas digital untuk mengurangi kesenjangan akses kerakyatan yang dipimpin. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kerakyatan. Baik,
saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi TIK atau bisa disebut dengan TIK terhadap hak asasi manusia. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini telah memberikan manfaat besar dalam memperluas akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait hak asasi manusia, peningkatan pemantauan digital, potensi pelanggaran privasi, dan manipulasi informasi adalah beberapa dampak yang perlu diatasi. Jadi peran-peran nilai Pancasila pada dampak ini ada yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memastikan teknologi digunakan sesuai etika dan moral. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu untuk menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi teknologi. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia, bisa mendorong inklusivitas digital untuk mengurangi kesenjangan akses. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan, yakni ada memastikan kebijakan dan regulasi TIK melibatkan partisipasi publik dan berkeadilan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bisa menjamin bahwa manfaat teknologi merata dan tidak diskriminatif. Baik, untuk dampak dari teknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa dampak positif dan negatif. Saya akan menjelaskan selanjutnya. Baik, untuk dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi ada beberapa, yaitu ada dampak negatif ya. Untuk dampak negatif dulu terlebih dahulu. Jadi dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi itu apa aja sih? Yang pertama, ada pelanggaran privasi. Jadi potensi untuk pemantauan yang berlebihan dan pelanggaran privasi, terutama dalam berkembangnya teknologi pengumpulan data ini sudah marak ya di era zaman sekarang. Contohnya ada yang penipuan lewat link undangan yang seperti ini ya. Bisa dilihat di sini. Itu sangat marak terjadi di akhir-akhir ini. Seperti contohnya teman saya sendiri yang mengalami itu, dia setelah hanya mengklik undangan tersebut, dari mulai m-banking, dari mulai WA, WhatsApp, bahkan itu bisa dibobol hanya dengan satu mengklik undangan tersebut. Itu dibuat juga karena canggihnya teknologi. Jadi orang-orang zaman sekarang juga kan udah pinter ya. Jadi mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Contohnya dengan seperti itu. Itu juga termasuk pelanggaran privasi. Jadi dengan maraknya penipuan tersebut, itu juga melanggar privasi dengan cara terlarang atau dengan cara ngehack ya, kalau zaman sekarang ngehack atau membobol. Untuk yang kedua, ada kesenjangan digital. Jadi kesenjangan digital ini menciptakan kesenjangan akses teknologi antara masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak memiliki. Jadi kan di masyarakat Indonesia ini kan ada yang memiliki akses, ada juga yang tidak. Bahkan ada salah satu suku itu yang tidak memiliki akses teknologi sama sekali, yaitu suku Baduy ya. Suku Baduy itu tidak memiliki akses sama sekali. Jadi itu bisa menjadi kesenjangan digital, tapi itu tidak berpengaruh. Mungkin mereka memiliki budaya mereka sendiri, jadi mereka tidak ingin terpengaruh oleh teknologi zaman sekarang. Jadi kita harus menghargai dari ras, suku maupun agama. Untuk yang selanjutnya ada ketergantungan. Jadi yang ketiga ada ketergantungan. Jadi meningkatkan ketergantungan pada teknologi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan isolasi sosial. Jadi akhir-akhir ini juga banyak kasus tentang kecanduan game, kecanduan handphone. Jadi sehingga kesehatan mental mereka itu jadi terganggu. Bahkan seperti saraf mereka itu selalu mengikuti jari-jari mereka, selalu mengikuti game gitu. Sekarang anak muda zaman sekarang banyak yang sudah ketergantungan oleh teknologi. Kurang lebih yang mempengaruhi itu adalah handphone, kurang lebih yang saya ketahui ya. Jadi mereka
lebih ketergantungan dengan handphone. Jadi yang keempat ada keamanan digital. Keamanan digital yaitu menimbulkan ancaman keamanan digital seperti serangan siber, pencurian identitas, dan penipuan online. Seperti yang tadi pertama saya jelaskan, yaitu pelanggaran privasi, juga bisa tautan tersebut, undangan tadi yang saya jelaskan, itu bisa juga menjadi penipuan online ya, yang berkedok dengan link. Jadi untuk edukasi teman-teman semuanya diharapkan untuk lebih berhati-hati. Yang kelima ada penggantian pekerjaan atau automatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Jadi apa-apa teknologi diciptakan robot untuk misal membersihkan apa gitu, itu kan juga pekerjaan kita tergantikan gitu oleh robot tersebut. Jadi ketidaksetaraan ekonomi ini yang akan berpengaruh. Jadi akan meningkatnya pengangguran di Indonesia sih. Soalnya apa-apa sudah modern, apa-apa udah robot, apa-apa udah canggih. Jadi penting untuk mengelola dampak negatif ini melalui kebijakan regulasi dan literasi digital agar teknologi memberikan manfaat maksimal sambil menjaga hak dan kesejahteraan individu. Baik, tadi sudah dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini saya akan membahas dampak positif teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada akses informasi. Jadi memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia. Jadi kita bisa mengetahui nih informasi dari Palestina ya, sekarang lagi marak-maraknya ya. Gimana sih kondisi Palestina ini? Palestina sekarang gimana kondisinya di sana? Jadi kita itu bisa mengakses informasi hanya dengan kita di sini. Kita nggak perlu ke sana. Jadi kita lewat HP juga kita sudah mengetahui bagaimana kondisi di sana hanya dengan akses teknologi. Yang kedua ada kemajuan pendidikan. Jadi mendorong pembelajaran online seperti e-book dan sumber daya pendidikan digital untuk meningkatkan akses pendidikan. Seperti waktu corona itu kan kita kan jadi tidak terhambat ya pendidikan kita karena kita diadakan di kelas online. Terus seperti kuliah sekarang lah, kita diadakannya Zoom online, kelas online. Ketika ada hambatan untuk menghadiri tatap muka secara langsung, kelas secara langsung, kita bisa melaksanakannya dengan online. Itu juga termasuk kemudahan untuk kita dalam belajar. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi melalui e-commerce ya, startup teknologi dan efisiensi bisnis. Jadi kita bisa jualan di toko oren ya kan, toko ijo, TikTok shop gitu kan. Jadi kita tuh nggak perlu lagi kayak jualan di hadapan umum. Jadi kita lewat teknologi aja kita udah bisa jualan. Itu kan mempermudah akses kita gitu loh. Kita nggak perlu capek-capek tinggal kirim barang, terima uang online, transfer gitu kan. Itu juga berguna untuk pertumbuhan ekonomi kita. Yang keempat ada komunikasi global, memfasilitasi komunikasi lintas batas, memperpendek jarak geografis dan mendukung kerjasama internasional. Jadi komunikasi global juga memperpendek jarak geografis dan juga mendukung kerjasama internasional. Yang lima ada pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan individu dan kelompok melalui akses informasi dan platform partisipatif. Jadi dari dampak positif tersebut kita sebagai generasi muda ya, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi yang kita pakai sekarang. Jangan sampai kita terpengaruh ya. Mungkin ada dampak negatif dan juga dampak positif, tapi kita juga harus menyeimbangkan. Kalau bisa kita menggunakan teknologi di era maju-majunya sekarang untuk dampak positif. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer. Isu kontemporer, privasi online dan keamanan digital. Jadi peningkatan pemantauan pelanggaran privasi dan resiko keamanan digital menantang hak asasi manusia. Solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat melibatkan yang pertama, yaitu regulasi yang bijak, mengembangkan regulasi yang melindungi privasi tanpa merugikan inovasi, sesuai dengan hikmat
dan juga kebijaksanaan. Yang kedua ada pendidikan digital, meningkatkan literasi digital untuk memberdayakan individu dan juga memastikan persatuan. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat dalam pengembangan kebijakan untuk mencapai keadilan sosial. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi untuk menjaga keadilan. Jadi Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia itu dapat menjadi landasan untuk mengelola dampak TIK sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Itu kembali lagi ke kita sendiri ya. Jadi kita itu mau nggak nih menjadikan landasan untuk mengelola dampak-dampak dari TIK sekarang di zaman sekarang ini. Jadi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan juga kemanusiaan, itu tergantung kita sendiri. Jadi gimana cara kita nerapin nih di era-era zaman sekarang. Baik, membahas isu kontemporer, saya akan sedikit mengambil contoh yaitu penyebaran video seksual. Jadi ini kan privasi online dan keamanan digital ya. Pelaku dapat 50 juta rupiah hasil sebar video Rebecca. Waduh, untuk diri sendiri sampai segitu. Rebecca Klopper menghadiri sidang yang beragendakan saksi penyebaran video syur yang diduga dirinya itu. Di kesempatan itu, Rebecca juga bertemu dengan BF alias Bayu Ferlin yang merupakan pelaku penyebaran video syur diduga dirinya. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membeberkan hasil keuntungan yang didapat BF saat menyebar video syur tersebut. JPU mengatakan BF mendapatkan keuntungan hingga mencapai 50 juta rupiah. Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual video kesusilaan yang berdurasi 41 detik tersebut sebesar 50 juta rupiah, ujar Yoklina Sitepu selaku jaksa penuntut umum. JPU juga menambahkan beberapa kerugian yang didapatkan Rebecca imbas dari video syur yang diduga dirinya tersebar luas. Walah, beneran harus dihukum sih ini. Gimana menurut kalian? Baik, dari isu kontemporer berita Rebecca tadi yang ada yang menyebarkan video syur Rebecca dan juga menjualnya dan mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Itu juga termasuk pelanggaran privasi ya guys ya, pelanggaran privasi secara online dan juga keamanan digital. Jadi itu menentang hak asasi manusia, meskipun mungkin dari pihak Rebecca juga salah, tapi kita tidak ada hak untuk memperjualbelikan video syur tersebut karena itu termasuk pelanggaran privasi dan risiko keamanan digital yang menentang hak asasi manusia atau perlindungan perempuan ya guys. Jadi di sini yang juga mencemarkan nama baik dari Rebecca Klopper tersebut. Jadi sekian contoh dari isu kontemporer dan juga dampak negatif dan positif dari teknologi informasi dan komunikasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.